Cerita ini disusun berdasarkan informasi dari sumber tertulis yang tersedia untuk publik, khususnya laman Wikipedia dan referensi terbuka lainnya di internet. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan penyampaian informasi, bukan untuk menyimpulkan kesalahan, menuduh pihak manapun, atau menggantikan proses hukum resmi. Penyebutan nama, peristiwa, atau dokumen dilakukan sesuai dengan sumber yang dikutip dan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan fakta hukum yang final. Di balik arsip negara yang terkunci rapat, tersimpan jutaan halaman dokumen yang selama bertahun-tahun hanya menjadi bisik-bisik. Dokumen-dokumen ini dikenal publik sebagai berkas Epstein, kumpulan catatan resmi yang memicu pertanyaan besar tentang kekuasaan, pengaruh, dan rahasia yang lama tersembunyi. Nama-nama terkenal pernah disebut, janji transparansi pernah diucapkan, namun tidak semua kebenaran datang dalam bentuk yang utuh. Ketika sebagian berkas akhirnya dibuka ke publik, justru muncul kontroversi baru. Apa yang benar-benar diungkap, dan apa yang masih disembunyikan? Kali ini, kita akan menelusuri cerita di balik berkas-berkas tersebut, berdasarkan sumber terbuka dan dokumen resmi, tanpa asumsi, tanpa tuduhan, hanya fakta yang tercatat dan pertanyaan yang masih menggantung. Berkas Epstein adalah kumpulan dokumen, gambar, dan video yang berjumlah lebih dari 6 juta halaman yang memerinci aktivitas kriminal pemodal Amerika Serikat sekaligus terpidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak, Jeffrey Epstein, beserta lingkaran sosialnya yang terdiri dari para tokoh publik, termasuk politisi dan selebritas. Selama kampanye kepresidenannya tahun 2024, Donald Trump sempat menggulirkan wacana untuk merilis berkas Epstein, meskipun kemudian ia menyatakan bahwa berkas-berkas tersebut hanyalah rekayasa yang dibuat oleh anggota Partai Demokrat. Pada tanggal 18 November 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein melalui pemungutan suara dengan hasil 4271, dan Senat Amerika Serikat menyetujuinya secara aklamasi. Trump menandatangani rancangan undang-undang tersebut keesokan harinya. Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis sejumlah kecil berkas Epstein pada tenggat waktu undang-undang tersebut, yakni 19 Desember 2025, yang memicu kritik lintas partai. Pada tanggal 30 Januari 2026, tambahan 3 juta halaman dirilis, termasuk 2.000 video dan 180.000 gambar. Walaupun Departemen Kehakiman mengakui bahwa total 6 juta halaman mungkin memenuhi syarat sebagai berkas yang harus dirilis berdasarkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein, pihak Departemen menyatakan bahwa perilisan tanggal 30 Januari tersebut merupakan yang terakhir dan bahwa kewajiban hukum telah dipenuhi. Berkas yang dirilis tersebut menyebutkan sejumlah tokoh publik dan memicu peningkatan sorotan terhadap Putri Mette-Marit, Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, Peter Mandelson, Steve Tisch, Elon Musk, Donald Trump, Bill Clinton, Larry Summers, serta Peter Attia. Sebuah buku kontak yang dipublikasikan selama perilisan berkas Epstein tahap 1 pada tahun 2025, dengan sebagian besar isinya disunting. Jeffrey Epstein didakwa pada tahun 2006, dan menerima kesepakatan pengakuan bersalah pada tahun 2008. Ia didakwa kembali pada tahun 2019 dan meninggal di penjara. Epstein membina lingkaran sosial tokoh-tokoh publik yang mencakup politisi dan selebritas. Hal ini memicu teori konspirasi bahwa Epstein menyimpan daftar klien yang kepadanya ia telah memperdagangkan gadis-gadis muda, bahwa ia menggunakannya untuk memeras mereka, dan bahwa ia dibunuh oleh mereka. Teori-teori ini disebarluaskan secara luas setelah kematiannya pada tahun 2019, termasuk oleh Presiden saat itu, Donald Trump, dan kembali mencuat pada tahun 2025. Istilah berkas Epstein merujuk pada dokumen-dokumen yang dikumpulkan sebagai bukti dalam kasus pidana terhadap Epstein dan rekan-rekannya, yang tersimpan sebagai data berukuran lebih dari 300 gigabita, ditambah media lainnya, di dalam sistem manajemen kasus Sentinel milik FBI. Dokumen-dokumen tersebut meliputi buku kontaknya, catatan penerbangan pesawatnya, dan dokumen pengadilan. Beberapa di antaranya telah dirilis ke publik dalam bentuk yang telah disunting. Sebagai contoh, dokumen pengadilan dan catatan penerbangan memuat berbagai individu terkemuka yang pernah bepergian dengan Epstein, atau pernah berhubungan dengannya. Daftar Epstein adalah dokumen yang diklaim terdapat dalam kumpulan ini yang memuat nama-nama klien profil tinggi yang kepadanya Epstein memperdagangkan gadis-gadis muda. Epstein membina lingkaran sosial tokoh publik yang mencakup politisi dan selebritas, memicu klaim yang menunjukkan bahwa ia menyimpan daftar semacam itu untuk memeras rekan-rekannya, dan bahwa kematiannya pada tahun 2019 bukanlah bunuh diri, seperti yang dilaporkan secara resmi,
melainkan pembunuhan untuk melindungi klien-kliennya. Klaim seputar keberadaan daftar klien pertama kali mencuat segera setelah kematian Epstein, yang kemudian menjadi sorotan utama pada tahun 2025 menyusul cuitan yang kini telah dihapus dari mantan penasihat senior Gedung Putih dan rekan Departemen Efisiensi Pemerintah Elon Musk yang menuduh bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ada di dalam berkas Epstein. Pemerintahan Trump melalui Departemen Kehakiman Amerika Serikat, DOJ, merilis sebuah memo pada tanggal 7 Juli 2025 yang menyatakan bahwa daftar tersebut tidak ada dan bahwa tidak ditemukan bukti kredibel bahwa Epstein memeras individu-individu terkemuka sebagai bagian dari tindakannya, serta tidak ditemukan bukti yang dapat mendasari penyelidikan terhadap pihak ketiga yang tidak didakwa. Memo tersebut ditanggapi dengan skeptisisme oleh para komentator politik dari berbagai spektrum politik, seperti Alex Jones dan John Oliver. Buku Hitam Epstein, atau Buku Hitam Kecil Epstein, merujuk pada buku setebal 97 halaman berisi nama, nomor telepon, surel, dan alamat rumah yang diambil oleh seorang mantan karyawan dari rumah Epstein pada tahun 2005 dan kemudian mencoba menjualnya. Gawker menerbitkan versi yang telah disunting pada tahun 2015, dan versi tanpa suntingan dirilis di 8 cen pada tahun 2019. Buku kontak kedua, yang terkadang disebut sebagai Buku Hitam Kecil Epstein yang lain, diterbitkan oleh Business Insider pada tahun 2021 dan bertanggal Oktober 1997. Menurut reporter investigasi Julika Brown, pacar Epstein saat itu, Ghislaine Maxwell, menyusun direktori tersebut yang mencakup selebritas serta tukang kebun, penata rambut, tukang cukur, dan ahli listrik Epstein. Brown menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai daftar itu sebenarnya hanyalah pengalih perhatian, dan bahwa setiap kali Epstein atau Maxwell bertemu seseorang yang penting, mereka akan meminta informasi kontak mereka dan memasukkannya ke dalam berkas tersebut. Dengan demikian, buku tersebut bukanlah daftar klien, melainkan sebuah direktori kontak. Memo DOJ bulan Juli 2025 menegaskan bahwa tidak ada daftar klien dalam berkas Epstein dan bahwa penyelidik tidak menemukan bukti kredibel bahwa Epstein menggunakan materi semacam itu untuk memeras rekan-rekannya. Memo tersebut juga menegaskan bahwa kematian Epstein adalah bunuh diri. Trump, pada tahun 2019, berbicara mengenai hubungannya dengan Epstein. Artikel utama, hubungan Donald Trump dan Jeffrey Epstein. Trump dan Epstein saling mengenal sejak akhir tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 2000-an. Dalam sebuah wawancara tahun 2002 dengan majalah New York, Trump menyebut Epstein sebagai orang yang luar biasa, yang menyukai wanita cantik sama seperti saya, dan banyak dari mereka yang berusia muda. Hubungan mereka merenggang pada awal tahun 2000-an, dengan alasan yang sering dikutip meliputi perselisihan mengenai karyawan dan kesepakatan lahan yayasan tahun 2004 di Palm Beach, Florida, di mana Trump mengalahkan tawaran Epstein untuk sebuah rumah mewah di tepi laut. Pada tahun 2003, Trump menyumbangkan sebuah surat untuk sebuah album jilid ucapan selamat ulang tahun yang diberikan kepada Epstein pada ulang tahunnya yang ke-50. The Wall Street Journal melaporkan bahwa surat tersebut memuat konten sugestif, yang dibantah Trump sebagai tulisannya. Pada bulan Oktober 2007, Trump mencabut keanggotaan Epstein di Mar-a-Lago. Pada tahun 2023, 4 tahun pasca kematian Epstein, Hakim New York Loretta Preska memerintahkan pembukaan segel dokumen dari kasus pencemaran nama baik tahun 2015 terhadap Ghislaine Maxwell. Siapapun yang namanya tercantum dalam dokumen-dokumen ini memiliki waktu hingga 1 Januari 2024 untuk mengajukan banding agar nama mereka dihapus. Setelah tanggal tersebut, segel dokumen dibuka. Dokumen pengadilan yang dibuka pada Januari 2024 hanya memuat sedikit informasi yang belum diketahui publik. Individu yang disebutkan dalam dokumen pengadilan yang dirilis meliputi Andrew Mountbatten Windsor, sebelumnya Pangeran Andrew, Adipati York, mantan Presiden AS Bill Clinton dan Donald Trump, mantan Gubernur New Mexico Bill Richardson, pengacara Alan Dershowitz, penyanyi Michael Jackson, dan fisikawan Stephen Hawking. Sebagian besar disebutkan sepintas lalu dan tidak dituduh melakukan kesalahan apapun. Pencari bakat model Jean-Luc Brunel, yang dituduh melakukan pelecehan seksual oleh salah satu korban Epstein, telah meninggal karena bunuh diri pada tahun 2022 di Paris, Prancis, saat berada dalam penyelidikan atas pemerkosaan dan perdagangan seks anak di bawah umur. Selama kampanye kepresidenan 2024, Donald Trump dan sekutunya berjanji untuk merilis berkas terkait Jeffrey Epstein yang dipegang oleh pemerintah federal.
Trump menyatakan dalam wawancara bahwa ia, mungkin, akan membuka catatan tambahan Epstein ke publik, sementara sekutunya termasuk J.D. Vance dan Donald Trump Jr., menuduh pemerintahan Biden menyembunyikan daftar klien Epstein. Setelah menjabat, Jaksa Agung Pam Bondi mengumumkan pada Februari 2025 bahwa ia sedang meninjau materi terkait Epstein atas arahan Presiden Trump, dan FBI melakukan tinjauan ekstensif terhadap sekitar 100.000 catatan. Pada Juli 2025, Departemen Kehakiman merilis sebuah memo yang menyimpulkan bahwa tidak ada daftar klien dalam berkas Epstein, bahwa tidak ada bukti kredibel yang mendukung klaim Epstein telah memeras individu terkemuka, dan bahwa kematiannya adalah bunuh diri. Pengumuman tersebut menuai kritik baik dari pendukung Trump maupun anggota Parlemen Demokrat. Pemberitaan oleh The Wall Street Journal dan The New York Times kemudian mengungkapkan bahwa Bondi telah memberitahu Trump pada bulan Mei bahwa namanya muncul dalam berkas-berkas tersebut bersama dengan kabar angin yang tidak terverifikasi, dan bahwa para pejabat menyarankan agar tidak dilakukan pengungkapan publik. Trump menyebut berkas-berkas tersebut sebagai dokumen palsu yang dibuat oleh lawan politik dan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap The Wall Street Journal atas liputannya. Pada 19 November 2025, Trump menandatangani Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang disahkan Kongres untuk mengamanatkan perilisan catatan Departemen Kehakiman terkait Epstein. Penandatanganan tersebut berlangsung tanpa kehadiran wartawan. Selama pemerintahan Biden, sekutu Trump, termasuk Kash Patel, mempromosikan klaim bahwa FBI menahan daftar klien Epstein dan mendesak perilisannya. Pada Juni 2024, Donald Trump Jr. menuduh pemerintahan tersebut di konvensi Turning Point Action merahasiakan daftar itu untuk melindungi para pedofil. Pada bulan Oktober, J.D. Vance menyatakan bahwa daftar Epstein perlu dirilis. Trump, meskipun pernah mengungkit hubungan antara Epstein dan Bill Clinton pada konferensi tindakan politik konservatif 2015, jarang menyebutkan berkas Epstein selama periode ini. Namun, ia tidak membantah klaim sekutunya. Pada dua kesempatan selama kampanye kepresidenannya tahun 2024, Donald Trump berjanji untuk merilis berkas Epstein. Dalam sebuah wawancara bulan Juni 2024 dengan Fox News, ketika ditanya apakah ia akan mendeklasifikasikannya, Trump menjawab bahwa ia akan melakukannya. Klip tersebut dibagikan oleh akun resmi kampanye Trump di Twitter. Namun, jawaban tanpa suntingan yang ditayangkan kemudian menunjukkan Trump mengatakan bahwa ia tidak yakin akan melakukannya, karena ia tidak ingin memengaruhi kehidupan orang-orang jika terdapat informasi palsu, mengingat banyaknya hal yang tidak benar di sekitar isu tersebut. Dalam sebuah wawancara bulan September 2024 dengan Lex Fridman, Trump menyatakan bahwa ia tidak akan memiliki masalah merilis berkas tambahan Epstein dan bahwa ia, mungkin, akan mepublikasikan daftar klien tersebut. Jaksa Agung Pam Bondi ditanya pada tanggal 21 Februari 2025 oleh jurnalis Fox News John Roberts, apakah Departemen Kehakiman akan mepublikasikan daftar klien Jeffrey Epstein. Bondi menjawab, daftar itu ada di meja saya sekarang untuk ditinjau. Itu adalah arahan Presiden Trump. Saya sedang meninjaunya. Pada tanggal 27 Februari, ia merilis dokumen-dokumen yang tidak memuat informasi baru yang signifikan. Menghadapi kecaman dari publik yang kecewa, Bondi menuntut agar Direktur FBI Kash Patel menyerahkan materi ekstensif yang awalnya ia minta darinya. Michael Seidel, kepala bagian dari bagian diseminasi catatan informasi FBI, keberatan dengan perintah Bondi dan dipaksa mengundurkan diri. FBI mengerjakan catatan Epstein selama 2 minggu pada akhir Maret, menurut Senator Dick Durbin. Ia kemudian menulis, Bondi menekan FBI untuk menempatkan sekitar 1.000 personel dalam shift 24 jam guna meninjau sekitar 100.000 catatan terkait Epstein, demi menghasilkan lebih banyak dokumen yang kemudian dapat dirilis dalam tenggat waktu pendek yang ditetapkan secara sewenang-wenang. Upaya ini dibantu secara sembarangan oleh ratusan personel kantor lapangan FBI New York, yang banyak diantaranya tidak memiliki keahlian untuk mengidentifikasi informasi yang dilindungi undang-undang mengenai korban anak dan saksi anak, atau menangani permintaan FOIA dengan benar. Kantor saya diberitahu bahwa personel ini diperintahkan untuk menandai catatan apapun yang menyebutkan Presiden Trump. Di dalam dokumen-dokumen tersebut, FBI menemukan puluhan nama profil tinggi, termasuk nama Trump. Sebuah unit petugas FOIA, dengan mengutip pengecualian dalam hukum FOIA, menyunting nama Trump karena meskipun ia saat itu adalah presiden petahana,
Ia merupakan warga negara biasa ketika penyelidikan federal tahun 2006 terhadap Epstein dimulai. Jika kamu merasa cerita seperti ini penting untuk dibahas, dukung kanal ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Setiap dukungan membantu kami terus menyusun cerita berbasis sumber terbuka, dengan pendekatan yang tenang dan bertanggung jawab. Bagikan video ini jika menurutmu diskusi kritis dan informasi yang berimbang layak untuk disebarkan. Pengacara dan profesor hukum Alan Dershowitz mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Sean Spicer pada 19 Maret 2025, bahwa ia mengetahui nama-nama individu dalam daftar tersebut dan berkas yang belum dirilis terkait Epstein. Ia menambahkan, "Saya tahu mengapa berkas-berkas itu disembunyikan. Saya tahu siapa yang menyembunyikannya," serta menyatakan bahwa ia terikat oleh kewajiban kerahasiaan dari hakim dan proses hukum, sehingga tidak dapat mengungkapkan apa yang diketahuinya. Dershowitz sebelumnya merupakan bagian dari tim hukum yang merundingkan perjanjian non-penuntutan untuk Epstein pada tahun 2006. Pada bulan Mei, Bondi memberitahu Trump bahwa namanya muncul dalam berkas Epstein. Ia juga menyampaikan bahwa berkas-berkas tersebut memuat kabar angin yang tidak terverifikasi tentang Trump dan orang lain, pornografi anak, serta informasi pengenal korban Epstein. Oleh karena itu, para pejabat menyarankan agar berkas-berkas tersebut tidak diungkapkan ke publik. Direktur Komunikasi Gedung Putih Stephen Chung membantah laporan bahwa Trump disarankan untuk tidak merilis berkas tersebut, dan Bondi menyatakan bahwa sebagai bagian dari taklimat rutin, Presiden diberi pemahaman mengenai temuan tersebut. Tak lama kemudian, Bondi membatalkan penampilannya di KTT Internasional melawan perdagangan manusia CPAC dengan alasan kornea yang robek. Menurut Politico, menyusul laporan taklimat pada bulan Mei, Trump tampaknya berupaya membatasi pengungkapan publik pemerintah untuk menghindari perilisan informasi lebih lanjut. Pada 18 Mei, Patel dan Wakil Direktur FBI dan Bongino menyatakan kepada Fox News bahwa Epstein meninggal karena bunuh diri. Pada tanggal 6 Juni, Joe Rogan Experience menayangkan wawancara dengan Kash Patel, yang mengatakan mengenai kasus Epstein, "Kami telah meninjau semua informasi, dan publik Amerika akan mendapatkan sebanyak yang dapat kami rilis. Ia membunuh dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan memberikan bukti video itu kepada Anda jika memang ada?" Presiden Donald Trump dan Jaksa Agung Pam Bondi membahas Jeffrey Epstein pada 8 Juli 2025. Pada 6 Juli 2025, Axios melaporkan bahwa Departemen Kehakiman dan FBI telah menyimpulkan dalam sebuah memo setebal 2 halaman bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Epstein menyimpan daftar klien, memeras individu terkemuka, atau dibunuh. Memo tersebut juga menguatkan temuan pemeriksa medis bahwa Epstein meninggal karena bunuh diri. Departemen Kehakiman merilis memo tersebut secara publik pada 7 Juli, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengungkap bukti yang dapat mendasari penyelidikan terhadap pihak ketiga yang tidak didakwa dan tidak akan merilis dokumen terkait Epstein lebih lanjut. Ketika ditanya apa yang dimaksud Bondi pada bulan Februari saat ia mengatakan materi Epstein ada di mejanya, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menjelaskan bahwa Bondi merujuk pada keseluruhan dokumen terkait kejahatan Epstein, bukan daftar klien tertentu. Bondi memberikan klarifikasi serupa pada pertemuan kabinet keesokan harinya. Posisi pemerintahan tersebut menuai kritik dari berbagai spektrum politik. Perwakilan Demokrat menentang temuan tersebut, sementara aktivis dan pemengaruh sayap kanan, termasuk Hod Gatwins, Alex Jones, Rogan O'Handley, dan Liz Wheeler, menyatakan skeptisisme. Bondi menghadapi kritik khusus dari banyak pihak dalam gerakan MAGA. Siniarwan Joe Rogan menyebut pembalikan sikap pemerintah sebagai batas toleransi, terutama bagi para pendukung yang mendukung Trump berdasarkan janji transparansi. Pada pertemuan Gedung Putih tanggal 9 Juli yang dihadiri Bondi dan Bongino, Kash Patel, dan Kepala Staf Susie Wiles, Bongino dan Patel dilaporkan dikonfrontasi mengenai memo tersebut. Bongino kemudian mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Pada 18 Agustus, Bondi dan Patel mengumumkan bahwa Jaksa Agung Missouri Andrew Bailey akan berbagi peran sebagai Wakil Direktur FBI bersama Bongino, dengan Bailey dilantik pada 15 September. Beberapa tokoh mendukung pernyataan pemerintah bahwa pengungkapan lebih lanjut tidak diperlukan, termasuk mantan pengacara Epstein David Schoen, yang membantu merundingkan kesepakatan pengakuan bersalah pada tahun 2008. Mulai pertengahan Juli, Trump menyebut berkas Epstein sebagai dokumen palsu yang dibuat oleh lawan politik, termasuk pemerintahan Biden, Barack Obama, dan Hillary Clinton.
Pada 16 Juli, Departemen Kehakiman memecat Maureen Comey, jaksa federal yang menuntut Epstein dan putri dari James Comey, mantan direktur FBI yang dipecat Trump pada tahun 2017. Pada 17 Juli, bertepatan dengan laporan The Wall Street Journal bahwa Trump pernah menulis surat dalam buku perayaan ulang tahun ke-50 Epstein, Trump mengumumkan di Truth Social bahwa ia telah menginstruksikan Bondi untuk meminta persetujuan pengadilan guna merilis setiap dan semua kesaksian juri agung yang relevan. Menyebut perhatian yang berkelanjutan terhadap isu tersebut sebagai penipuan yang dilanggengkan oleh Demokrat. Bondi menyatakan bahwa ia siap mengajukan permohonan ke pengadilan. Pengamat hukum mencatat bahwa transkrip tersebut diperkirakan tidak memuat informasi baru yang signifikan. Keesokan harinya, Trump menggugat The Wall Street Journal, termasuk 2 reporter, pemilik Rupert Murdoch, serta perusahaan induknya, Dow Jones dan News Corp, atas pencemaran nama baik dan fitnah tertulis. Pada 21 Juli, Gedung Putih menghapus reporter jurnal dari rombongan pers untuk perjalanan Trump ke Skotlandia. Permintaan Departemen Kehakiman untuk membuka segel materi juri agung ditolak oleh Hakim Federal. Pada 23 Juli, Hakim Robin Rosenberg memutuskan bahwa ia tidak dapat mengabulkan permintaan dokumen juri agung Florida, hanya berdasarkan kepentingan publik yang luas di luar proses hukum, dan memerintahkan agar kasus baru dibuka. Pengacara Ghislaine Maxwell menentang pengungkapan tersebut, menyebutnya sebagai gangguan luas terhadap kerahasiaan juri agung mengingat opsi hukum dan hak proses hukum Maxwell yang masih ada. Pada 8 Agustus, Departemen Kehakiman memperluas permintaannya untuk memasukkan barang bukti juri agung dalam kasus Maxwell dan Epstein. Hakim Paul Engelmayer menolak permintaan Maxwell pada 11 Agustus, memutuskan bahwa seluruh premis pemerintah, bahwa materi juri agung Maxwell akan mengungkap informasi baru yang bermakna, terbukti salah secara nyata, serta menyebut penjelasan publik pemerintah sebagai tidak tulus. Hakim Richard Berman kemudian menolak permintaan serupa untuk materi kasus Epstein. Wakil Jaksa Agung Todd Blanche bertemu dengan Ghislaine Maxwell pada 24 dan 25 Juli di kantor Kejaksaan AS di Tallahassee. Departemen Kehakiman merilis transkrip wawancara dan rekaman audio pada 22 Agustus. Maxwell, yang telah dijatuhi hukuman 20 tahun, dipenjara di FC Tallahassee pada saat wawancara berlangsung dan diberikan kekebalan terbatas, sehingga pernyataannya tidak dapat digunakan untuk melawannya. Blanche merupakan pengacara pribadi Trump dan pejabat lantikan politiknya. Dalam wawancara tersebut, Maxwell menyatakan bahwa ia tidak pernah menyaksikan Trump dalam situasi tidak pantas apapun. CNN mencatat bahwa Maxwell sebelumnya berbohong tentang kejahatannya sendiri dan kejahatan Epstein, serta tampak berusaha menyanjung Trump dalam pernyataannya. Blanche mengatakan bahwa mustahil baginya menilai kredibilitas Maxwell dalam waktu singkat dan menyerahkan penilaian tersebut kepada publik. Pada 25 Juli, ketika ditanya apakah ia berencana memberi pengampunan kepada Maxwell, Trump menjawab bahwa hal itu mungkin secara hukum, tetapi belum ia pikirkan. Pada 1 Agustus, Biro Penjara mengonfirmasi bahwa Maxwell dipindahkan ke kamp penjara Federal Bryan di Texas, sebuah fasilitas keamanan minimum. Pada bulan November, ia dilaporkan menerima hak istimewa khusus dan berencana mengajukan permohonan peringanan hukuman. Peniup peluit terkait kasus tersebut dipecat. Annie Farmer, salah satu penuduh Epstein dan Maxwell, menyatakan bahwa pertemuan DOJ dengan Maxwell dan pemindahan penjaranya sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran akan perlakuan istimewa. Pada 23 Agustus, keluarga Giuffre menanggapi transkrip wawancara Maxwell Blanche, menyatakan bahwa pernyataan Maxwell bertentangan langsung dengan hukumannya atas perdagangan seks anak dan bahwa Blanche tidak menantangnya atas kebohongan yang telah terbukti di pengadilan. Mereka menilai bahwa Departemen Kehakiman telah menyampaikan pesan bahwa perdagangan seks anak dapat diterima dan bahkan diberi imbalan. Pada 4 September 2025, aktivis politik James O'Keefe mempublikasikan rekaman rahasia dengan penjabat wakil kepala operasi khusus DOJ Joseph Senit. Dalam rekaman tersebut, Senit mengklaim keberadaan ribuan halaman berkas Epstein dan menuduh adanya penyuntingan selektif berdasarkan afiliasi politik. Ia juga menyatakan bahwa pemindahan Maxwell melanggar kebijakan dan bahwa Bondi bertindak sesuai keinginan Trump. Senit kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dirinya direkam dan bahwa pernyataannya hanya berdasarkan pemberitaan media, bukan informasi internal DOJ. Departemen Kehakiman menegaskan bahwa pernyataan Senit salah dan bahwa ia tidak memiliki peran dalam tinjauan internal terhadap materi Epstein. Hingga 14 November 2025,
Trump terus menegaskan bahwa berkas-berkas tersebut adalah dokumen palsu yang dibuat oleh lawan politik, termasuk pemerintahan Biden, Barack Obama, dan Hillary Clinton, serta menyebut isu tersebut sebagai hoaks Demokrat. Pada tanggal 18 November 2025, Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein melalui pemungutan suara dengan hasil 4271. Perwakilan Clay Higgins, Erla, memberikan satu-satunya suara penolakan. Pada hari yang sama, Senat secara bulat memilih untuk mengesahkan versi rancangan undang-undang yang sama, mengirimkannya ke meja Trump. Rancangan undang-undang tersebut secara resmi dikirimkan dari ruang sidang Senat ke meja Presiden pada pagi hari, tanggal 19 November 2025. Para korban Epstein dan advokat mereka mendesak Kongres untuk mewajibkan pengungkapan catatan federal. Saudara laki-laki Virginia Giuffre, Sky Roberts dan Danny Wilson, serta kakak ipar Giuffre, Amanda Roberts, mengatakan kepada wartawan pada Juli 2025 bahwa mereka menginginkan dokumen-dokumen yang relevan dirilis. Amanda Roberts menambahkan bahwa Giuffre juga mengatakan ia ingin dokumen-dokumen tersebut dirilis, dan bahwa Virginia akan mendukung transparansi dan keadilan. Virginia Giuffre meninggal karena bunuh diri pada awal tahun tersebut. Pada 3 September 2025, para penyintas berbicara di depan umum di luar gedung Capitol AS, menuntut agar Jaksa Agung Bondi merilis semua berkas tersebut. Frustrasi dengan kurangnya akuntabilitas selama beberapa dekade, beberapa penyintas mengumumkan rencana untuk menyusun daftar internal rekanan Epstein mereka sendiri, jika para pejabat terus menahan informasi. Sebulan kemudian, penuduh Annie Farmer mengatakan kepada CNN bahwa membuat dan merilis daftar mereka sendiri bukanlah cara yang paling efektif bagi kita untuk melangkah maju sebagai sebuah kelompok. Pada bulan Juli, perwakilan Demokrat Jamie Raskin dan 15 rekannya mengirim surat kepada Bondi yang menuduh Departemen Kehakiman menahan dokumen untuk melindungi Trump. Perwakilan Rohana dan Mark Veasey memperkenalkan langkah-langkah terpisah untuk memaksa DPR melakukan pemungutan suara mengenai kewajiban perilisan semua catatan terkait Epstein yang dipegang oleh Departemen Kehakiman. Langkah Hana gagal dengan perolehan suara 211-210 yang terbelah sesuai garis partai. Komite Pengawasan DPR melayangkan panggilan pengadilan kepada Ghislaine Maxwell pada bulan Juli dan mengeluarkan panggilan pengadilan untuk dokumen kepada Bill Clinton, mantan pejabat Departemen Kehakiman, dan Departemen Kehakiman itu sendiri pada bulan Agustus. Komite tersebut menuntut agar Departemen Kehakiman menyediakan berkas Epstein paling lambat 19 Agustus. Pada 18 Agustus, para pejabat memberitahu komite bahwa mereka akan mulai memberikan catatan pada 22 Agustus. Mulai bulan September, komite merilis kumpulan dokumen yang telah diterimanya dari Departemen Kehakiman dan, sebagai tanggapan atas panggilan pengadilan, dari pihak pengelola warisan Epstein. Perilisan ini mencakup bagian-bagian dari catatan kontak, korespondensi, dan foto-foto Epstein. Direktur FBI Kash Patel bersaksi di hadapan Komite Kehakiman Senat pada 16 September dan Komite Kehakiman DPR keesokan harinya. Jaksa Agung Pam Bondi bersaksi di hadapan Komite Kehakiman Senat pada 7 Oktober dan Komite Kehakiman DPR pada 9 Oktober. Setelah menerima tanda tangan terakhir pada 12 November, Ketua DPR Mike Johnson mengumumkan bahwa seluruh anggota DPR akan melakukan pemungutan suara pada minggu berikutnya mengenai perilisan berkas Epstein. Penasihat Trump secara pribadi memberitahunya bahwa ia telah kalah dalam masalah ini, dan bahwa perilisan berkas-berkas tersebut tampaknya tidak terelakkan. Pada 16 November, Trump secara terbuka membalikkan sikapnya, menulis di Truth Social bahwa Partai Republik di DPR harus memilih untuk merilis berkas Epstein. Saudara laki-laki Epstein, Mark Epstein, menyatakan pada 17 November bahwa sumber yang cukup bagus telah memberitahunya bahwa ada sebuah fasilitas di Winchester, Virginia tempat mereka menyunting berkas-berkas untuk menghapus nama-nama Republikan, yang menurutnya menjelaskan perubahan nada yang tiba-tiba mengenai perilisan tersebut. Berkas Epstein mungkin telah menjadi dokumen publik, tetapi maknanya masih diperdebatkan, antara apa yang tertulis, apa yang disunting, dan apa yang tak pernah sampai ke hadapan publik. Dalam cerita seperti ini, kebenaran tidak selalu hadir sebagai jawaban pasti, melainkan sebagai rangkaian fakta yang harus dibaca dengan hati-hati. Apa yang kita ketahui hari ini berasal dari catatan tertulis dan sumber terbuka, sementara sisanya tetap berada di balik arsip dan keputusan hukum. Pada akhirnya, waktu dan transparansi akan menentukan sejauh mana cerita ini benar-benar terungkap.
Hingga saat itu, yang bisa kita lakukan adalah terus bertanya, tetap kritis, dan membedakan antara fakta, spekulasi, dan opini.